Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM beserta seluruh jajaran pengurus DKM Pusdai Jawa Barat, wabil khusus jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, pada malam hari kedua atau yang ketiga jalankan ibadah saum Ramadan, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai seorang muslim yang beriman wajib bersyukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur karena kita dipertemukan kembali di Ramadan di tahun ini. Banyak saudara-saudara kita, ya, apalagi di tengah pandemi Covid 2 tahun lebih, pulang mendahului kita. Oleh karena itu, tiada kata lain kecuali kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Nah, bersyukur ini juga harus kita ikuti dengan amaliyah. Terutama kita bersyukur karena bertemu di bulan Ramadan, khairum min alfi syahr. Tidak ada bulan yang lebih mulia kecuali bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kita tahu bulan suci Ramadan ini juga adalah turunnya wahyu Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Itulah mukjizat yang paling besar, sehingga Allah memberikan bonus kepada umat Islam di bulan suci Ramadan. Di samping kita wajib melakukan ibadah saum, maka Allah akan melipat gandakan pahala kita. Sehingga kemarin saya menyampaikan di TVRI tentang surat edaran Menteri Agama ya nomor 8 tahun 2002 tentang bagaimana kita melaksanakan ibadah amaliyah di bulan suci Ramadan di tengah pandemi Covid-19 ini. Dunia begitu cepat dan kita tercengang. Ketika Allah menghendaki, tidak ada satupun yang bisa membendung kehendak Allah. Ya. Pandemi Covid distraction ini adalah yang di luar dugaan semua umat manusia di dunia, termasuk adalah umat Islam. Sehingga 2 tahun kita umat Islam Indonesia tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Berdoalah kepada Allah. Insya Allah di bulan puasa ini mustajabah doa-doa orang yang berpuasa. Semoga Allah memanggil kita umat Islam Indonesia dapat melaksanakan ibadah hajinya di tahun ini. Banyak sekali amalia ibadah Ramadan. Dengan surat edaran itu salah satunya kita tetap menjaga protokol Covid-19, protokol kesehatan, sehingga tidak banyak berkerumun di luar. Cukup banyaklah dengan keluarga, lebih diperbanyak untuk membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, mengikuti kajian-kajian keislaman dan ibadah sholatul lail. Insya Allah itu akan dilipat gandakan dan akan lebih bermanfaat. Karena janji Allah, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, dengan keikhlasan, dengan keimanan, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama setahun ke belakang. Oleh karena itu
sekali lagi saya mengajak khususnya pada diri saya dan para jamaah, mari kesempatan yang baik ini jangan disia-siakan, karena bulan suci Ramadan tahun ini, ya, ini belum tentu kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang, kecuali kita dengan syukur dan kita penuhi ibadah. Janganlah jadi masalah ketika perbedaan puasa Sabtu atau Minggu. Dari dulu sudah terbiasa, karena memang berbeda sudut pandang, dan kami juga, ya, keluarga besar khususnya di Kementerian Agama membolehkan umat Islam apakah dia Sabtu atau Minggu. Cuma menghimbau, diharapkan juga untuk lebih meyakinkan diri kita, itu kita mengikuti dengan keputusan ijtima' para ulama yang disampaikan oleh Kementerian Agama. Kemudian di dalam bulan suci Ramadan juga kita tahu bagaimana, ya, Allah memberikan keleluasan kepada kita pintu ampunan, bulan maghfirah. Insyaallah doa-doa orang yang berpuasa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia selesai saum. Kemudian yang kedua, doanya imam yang adil, dan ketiga adalah doa orang yang dizalimi. Kita adalah semoga apa yang diinginkan oleh kita, pekerjaan kita, anak keluarga kita, dan diri kita, agar kita selamat di dunia wal akhirah. Bekal yang paling utama adalah amal ibadah kita. Semua yang kita miliki akan kita tinggalkan, dan kita akan kembali liang lahat dengan yang kaya dan miskin sama 2 kali 1 meter. Apa yang kita banggakan? Tidak ada, kecuali amal ibadah kita lah. Bukan ukuran kaya dan miskin, tapi adalah ketakwaan. Dan puasa itu ujung-ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa, sehingga ketika kita meninggal dalam kondisi iman dan takwa, insyaallah kita meninggal dalam husnul khotimah. Jadi yang kedua ampunan, yang ketiganya kita adalah mempercepat, ya, terkabulnya doa tadi. Jadi mudah-mudahan hikmah di bulan Ramadan tadi, ya, kita merasakan bagaimana orang yang kelaparan dan menguji juga kejujuran kita. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita laksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Ada 3 tingkatan kala Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Shaumul Am, itu kebanyakan kita adalah puasanya orang awam itu hanya menahan lapar, haus, dan dahaga. Dia masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, maka itu puasanya akan sia-sia, hanya menahan. Yang kedua ini saumul khusus. Mudah-mudahan paling tidak kita ini termasuk golongan kepada orang-orang yang melaksanakan saumul khusus, yaitu berpuasa, menahan lapar dan dahaga, tapi juga kita menjauhkan maksiat dan menjauhi larangan-larangan dari Allah, mengurangi dosa kita, tidak terlalu banyak membicarakan orang lain. Kita berpuasa, kata Allah, sumuli, puasa itu adalah untuk tasummu, sehat itu adalah bagian dari syarat kita berpuasa. Kita minta pada Allah. Dan yang ketiga adalah puasa saumul khususul khusus, artinya saumnya para nabi, ya. Mungkin para wali kita ini berat untuk ke sana, karena memang itu lillah, semuanya karena Allah. Ya. Mudah-mudahan kita ini bisa meningkatkan amalia ibadah puasa kita dari tahun ke tahun, agar ibadah kita tidak sia-sia. Mari kita laksanakan saum ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.